A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyah ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Abang kakak, ayah bunda sekalian yang Allah rahmati, di malam hari ini yang penuh dengan berkah dan guru kita semua, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad masih di Mekah, masih umroh ya. Semoga yang umroh, yang belum berangkat haji, atau yang pengen kembali untuk umroh dan kembali untuk haji, semoga Allah mudahkan jalan-jalannya. Dan ada doanya loh, diajarkan langsung oleh guru-guru kami di Ismu Yahya, yaitu doa yang kalau kita baca, maka insya Allah ini akan menjadikan kita semoga ya diijabah, dan kemudian diijabah, dan kemudian kita diberangkatkan dengan cara-cara Allah untuk umroh, untuk haji, untuk berangkat ke Baitullah ya. Ada suaranya. Suara saya aman nggak? Aman nggak suara saya? Aman ya, insya Allah ya. Aman Ustadz. Nah, aman ya. Saya akan bacakan doanya, nanti mungkin Bang Alvin boleh untuk search di Google gitu doanya, kemudian boleh di-share di grup ya, atau di kolom komentar. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami rezeki ya Allah. Rezeki seperti apa yang kita minta. Allah marzuqna, beri kami rezeki ya Allah. Ziyarata, yaitu rezeki bisa berkunjung, diizinkan berkunjung ya, ziyarata baitikal muazzam, kepada rumahmu yang diagungkan, rumahmu yang sangat besar ya. Pengharapan kami bisa berangkat ke sana ya Allah, baitikal muazzam wa rasulikal mukarram, dan ya Allah izinkan kami ya Allah untuk apa? Untuk kami bisa juga mengunjungi, berziarah ke makam Rasulmu ya Allah, wa rasulikal mukarram fi hadzal am, di tahun ini ya Allah, wa fi kulli am, dan setiap tahun ya Allah, bi ahsanil hal, dalam kondisi yang terbaik, fisik kami sehat, keadaan keluarga kami sehat ya, tidak sedang susah payah, keuangan sehat, semuanya dalam kondisi yang terbaik ya Allah, di waktu yang paling tepat ya Allah, bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan itu semua tentunya karena kuasamu, karena rahmatmu ya Allah. Nah ya, dihafalkan doa itu ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke Baitullah menyusul Tuan Guru Ustadz Abdul Somad semuanya dengan cara-cara Allah. Allahumma amin. Dan abang kakak, malam hari ini ini dia, jazakumullah. Nanti boleh di-share ya. Boleh share, di screenshot. Abang kakak, boleh di screenshot. Ya, boleh di-screenshot ya, agar doa agar dapat berangkat umroh dan haji setiap tahun. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am fi kulli am bihasan hal. Itu tadi tambahannya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, abang kakak, sekali lagi semoga suatu saat kita bisa ikut kajian di Baitullah Al-Muharram gitu ya. Makkatul Mukarramah. Jadi di tempat yang dimuliakan, kita kumpul di sana bersama-sama, tawaf bareng-bareng. Kan kebayang nih, di sini sekarang ada 250 peserta, dan 250 peserta ini semuanya berangkat umroh. Wah, satu jamaah kajian hijrah bersama, luas, satu jamaah berangkat umroh. Amin. Allahumma amin. Di sanalah kita minta agar keluarga kita jadi keluarga Qur'ani, karena kita berada di tempat turunnya Al-Qur'an. Di sana kita minta agar apa? Agar keturunan kita menjadi keturunan yang Qur'ani,
rumah tangga kita rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian yang belum punya jodoh, Allah kasih jodoh yang tidak hanya sehidup semati tapi sehidup sesurga. Ganteng, soleh, hafiz Quran, begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Abang kakak ya bunda sekalian, tadi Bang Alvin sudah memperkenalkan saya izin juga memperkenalkan sedikit ya tentang diri saya Ihsan Septiadi yang hari ini manahan untuk sebuah buku berjudul Semua Bisa Punya Rumah Quran. Nanti kalau semua bisa punya rumah Quran sendiri itu ada kajian khususnya. Kajiannya setiap malam Ahad ya. Malam. Semua bisa punya rumah Quran. Itu setiap Ahad malam. Bang Alvin ada nggak link setiap bisa SBPRQ Bang Alvin? Udah punya belum Bang Alvin linknya? Kalau nanti belum punya bisa di-share ya linknya. Ada Ustaz. Ya, sambil jalan nanti saya share ya. Oke, ada semua ada. bisa punya rumah. Nah, nanti boleh gabung di sana. Itu kita kajiannya adalah bagaimana rumah ini jadi rumah Qurani, gitu. Kenapa saya tuh menjadi penggerak rumah Quran? Nah, itu alasannya panjang kali lebar. Salah satu alasan adalah begini. Bagaimana kita ingin punya keluarga Qurani kalau rumah kita tidak rumah yang Qurani? Saya ulangi ya. Bagaimana kita pengen punya keluarga Qurani kalau rumah kita tidak menjadi rumah yang Qurani? Ustadz, apa spesifikasi rumah yang disebut dengan rumah Qurani? Spesifikasinya adalah rumah Qurani adalah rumah yang dibacakan, dipelajari, didengarkan, dihafalkan, ditadaburi, diamalkan, diajarkan, diperjuangkan Quran di dalam rumah tersebut. Itulah rumah Qurani gitu. Saya mungkin akan menceritakan sebuah kisah dari guru saya, Syekh Fuad As-Sufi. Ketika saya lagi kuliah di Jakarta, saya kuliah Jakarta Selatan, dekat Kebayoran Lama. Jadi kata guru saya, beliau punya satu murid. Muridnya disebut kunyah. Kunyah itu apa? Nama panggilan. Nah, kunyah itu nama panggilan. Nama panggilannya Qurani. Dan tentunya ini bukan nama yang sebenarnya, ya. Nama panggilannya Qurani. Lalu kata guru saya, tahu enggak? Hal araftum limaza tusammihi bismi Qurani. Tahu enggak kata guru saya, kenapa anak ini disebut dengan Qurani? Karena setiap dia punya waktu kosong, dia selalu meluangkan waktunya bersama Al-Quran. Al-Quran dibawanya kemanapun, ada Al-Quran saku tuh yang kecil tuh ya, dibawa kemanapun. Setiap ada waktu kosong, dia baca Quran. Ketika dia mojoknya bersama Quran. Di malam hari tidur bersama dan everything. Hampir semua waktunya bersama Quran. Nah, lalu ada hubungannya juga dengan sebuah qaul, perkataan dari ulama. Tahu nggak katanya? Kalau antum mau melihat bagaimana Al-Quran di zaman Rasulullah dan bagaimana Al-Quran di zaman kita itu sebagaimana handphone zaman hari ini. Gitu. Jadi kalau dulu kan orang tuh kemana-mana pakai Quran gitu ya. Kalau sekarang di mana? Handphone gitu ya. Benar ya? Itulah perbedaannya. Maka Abang Kakak malam hari ini kita akan bahas bagaimana kita itu membangun Quranic parenting. Quranic parenting itu apa Ustaz? Quranic parenting adalah kita membangun keluarga ini dengan Al-Quran, berfondasikan dengan Al-Quran. Kemudian kita menikah dengan Quran, kita membesarkan rumah tangga, menjalani rumah tangga dengan Quran, kita membesarkan anak kita dengan Quran. Akhirnya Quran ini sebagaimana fungsinya di surah kedua ayat ke-185. Ayo kita bahas ya. Share konten ya, saya mau share layar. Nah, kita share layar. Saya mau nulis di sini. Dan semoga yang belum punya anak, Allah kasih anak
anak terbaik. Yang belum punya jodoh, Allah datangkan jodoh terbaik. Ya, yang belum punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan terbaik. Yang mungkin lagi sedang PHK, Allah ganti PHK-nya dengan rezeki yang datang dari arah tak pernah diduga-duga. Yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Yang punya sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang merindukan anak yang soleh, semoga semua anak-anak jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, alim, alimah, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berquran. Nah, saya mau bahas apa ya? Jadi lupa. Jadi gini, keluarga Qurani. Nah, ini menarik. Nanti kita akan mengenal di sini namanya adalah 3 angle pendidikan. Nah, 3 angle pendidikan. Yang pertama tentunya adalah orang tua. Orang tua. Pendidikan yang paling pertama itu ada di rumah. Maka kita sebut nanti al-um. Ini kita udah bahas kemarin ya, al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Maka nanti ada istilah namanya bukan homeschooling, tapi namanya home education. Ya, bedakan ya. Home schooling bukan ya. Kita nggak lagi pakai nama homeschooling, tapi kita akan pakai nama home education. Nah, home education adalah ini bicara bukan tentang sekolah, tapi ini bicara tentang pendidikan. Orang yang pernah sekolah belum tentu terdidik. Orang yang terdidik belum tentu juga sekolah. Maksudnya sekolah secara formal gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan. Kita bicara tentang pendidikan. Maka pendidikan itu dimanapun. Kalau namanya orang yang sedang dia belajar itu dia akan menjadikan siapapun yang dia temui adalah gurunya. Ya, siapapun yang dia temui adalah gurunya. Maka yang pertama adalah orang tua sebagai sekolah pertama, ibunya. Kemudian bapaknya sebagai apa? Roisul madrasah, ya, bapaknya al-abu, al-ab. Bapak sebagai kepsek, kepala sekolah. Tentunya di sini ada visi dan ada misi. Nanti minimal kakak visi misi jadikan rumah adalah rumah Quran, ini tugas orang tua, tugas bapak terutama ya, tugas bapak sebagai nahkoda ya. Sekali lagi tugas bapak sebagai apa? Nahkoda kapal, sebagai kapten kapal tersebut. Maka minimal, nah ini saya harus geser dulu, nanti kita balik lagi ke atas ya. Minimal abang kakak ada 6 ayat, ada 5 ayat yang bicara tentang bagaimana Quran ini bicara tentang parenting. Ini orang tua tolong catat banget ya. Minimal ada 5 ayat Al-Quran, dan tentunya saya kayaknya tidak bisa mentadabur ini malam ini sebanyak itu gitu ya. Tapi ini spill aja buat kita semua bahwa Quran itu sangat peduli dengan pendidikan. Saya bicara pendidikan ya, bukan bicara sekolah ya. Well, schooling itu belum tentu well educated gitu. Orang yang dia dapat sekolah terbaik belum tentu dapat pendidikan yang terbaik. Bedakan ya, beda ya antara sekolah dan pendidikan, ini beda gitu ya. Maka ini ayah, bunda, saya tulis di sini ya. 5 ayat tentang parenting. Maka namanya Quranic parenting. Istilahnya apa? Quranic parenting. Nah, ya istilahnya apa? Quranic parenting gitu. 5 ayat tentang parenting yang bukti dari minimal, ini minimal. Ayatnya bisa lebih banyak gitu ya. Nanti ada doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lalu tadi yang dibaca sama Bang Alvin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa bapak banget loh. Sebelum saya masuk 5 ayat tadi, ada yang tadi dibaca sama Bang Alvin, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, nih ya, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana. Hablana apa artinya?
karuniakan kepada kami, anugerahkan kepada kami, hablana min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami, cicit, cucu, itu semua masuk wa zurriyatina, qurrata a'yun, yang indah dipandang oleh mata. Ya, waja'alna, dan jadikan kami bapak, ibu, ya, lil muttaqina, bagi orang beriman itu, bagi orang bertakwa itu, imama, jadi pemimpin, ayah bunda, yang kita pimpinnya anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa yang kita minta. Kira-kira kalau kita untuk memimpin anak yang soleh dan bertakwa, kita sebagai bapak harus jadi bapak yang bertakwa dan soleh nggak kira-kira? Layak nggak orang yang tidak bertakwa memimpin orang yang bertakwa? Layak nggak? Layak nggak orang yang tak hafal Quran mengimami orang yang hafal Quran? Tak layak. Maka jadi bapak, jadi contoh, jadi teladan. Begitu. Maka lihat ya, ini saya tidak akan bahas ayatnya karena panjang sekali. Saya cuma akan spill. Nanti ayah bunda jadikan PR. Oh, sebelum itu, ustadznya kayaknya muda banget ya yang ngisi materi di malam ini. Kayaknya ustadznya juga belum nikah gitu ya. Bang Alvin tadi sudah sampaikan belum kalau saya sudah punya anak keempat, Bang Alvin? Ya, saya sudah menikah, sudah jalan 7 tahun. Doakan semoga langgeng terus sehidup sesurga. Emang ustadznya baby face saya bunda. Ustadznya baby face. Iya Bang Alvin, makanya saya pakai kacamata biar saya agak sedikit tua gitu. Saya anak yang 4 ya, Bang Alvin harus disclaimer itu dulu biar nanti orang-orang pada, wah ini ustadznya masih muda banget ngomongin parenting gitu ya. Ya, kebetulan baby face ya, kata Bang Alvin istilahnya baby face, bukan baby face ya. Tolong ya Bang Alvin ya, jangan baby face tapi baby face. Nah, yang pertama tentang PR nanti malam ya. Habis kajian tolong buka tafsirnya ya, karena saya nggak akan cukup rasanya waktunya untuk membahas tafsir ayat-ayat ini. Tapi untuk Bapak, ini penting banget ayat ini. Surah ke-66, surah At-Tahrim, ayat ke-6. Ya, apa bunyinya? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerti apa yang diperintahkan. Jadi abang kakak, ini ayat untuk orang tua. Hei orang tua, hei bapak, jaga anakmu, jaga istrimu. Hei istri, jaga suamimu, jaga anak-anakmu. Hei anak, jaga bapakmu, jaga ibumu. Bukankah pernah kita dengar sehelai rambut perempuan yang terjulur itu akan bisa menjadi sebab orang tuanya masuk neraka? Hei para akhwat, mari Bu, tutup jilbabnya, ya, tutup jilbabnya. Tutup jilbab maksudnya tutup auratnya dengan jilbab gitu ya, maksudnya begitu ya. Tutup auratnya. Ku anfusakum ahlikum nar. Bapak menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, istri menjaga suaminya, menjaga anak-anaknya, anak menjaga ibu dan ayahnya, saling menjaga. Ini yang menjadi visi paling pertama. Tujuannya kemana? Keluarga ini, surga. Kalau ayah bunda kumpul di rumah, bisa makan bareng saja membahagiakan. Bayangkan, fikirkan, dan rasakan bahagianya saat Allah izinkan ayah bunda untuk apa? Untuk bisa berkumpul reuni di surga. Kira-kira, coba jawab. Kalau kita di dunia saja kumpul dan kita bahagia, senang nggak kalau kita bisa kumpul sekeluarga di akhirat bersama Rasulullah dan masuk surga tanpa hisab? Kira-kira itu senang nggak? Impian banget nggak kira-kira itu? Coba bayangin. Hah? Mau masuk surga tanpa hisab? Maka nggak ada cara lain. Orang tua kurikulumnya, ya, kurikulumnya adalah Al-Qur'an. Gitu loh. Maksudnya keluarga Qur'ani itu yang dia itu
punya kurikulum dari Al-Quran. Maka keluarkan ayat-ayat tentang parenting. Maka keluarkan ayat-ayat tentang pendidikan anak. Itu banyak tuh di surah Luqman, di surah Ar-Rahman. Yang kita di sini nggak pernah saya bahas belum ya. Surah Ar-Rahman itu surah ke-55 ayat pertama sampai ayat ke-5. Tanda bukti kita sayang sama keluarga kita, ya Allah sayang sama kita. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ajarkan, hei orang tua, belajarlah Quran agar kamu bisa mengajarkan Al-Quran kepada anakmu, kepada istrimu. Hei orang tua, bacalah Quran agar engkau menjadi teladan buat anak-anakmu mencintai Quran. Jangan kau suruh dia ke TPA, kau sendiri pun tak mau baca Quran, kau sendiri pun tak mau ngafal Quran, kau sendiri pun bahkan buta huruf Al-Quran. Kau suruh anakmu baca Quran, kau suruh anakmu hafal Quran, kau suruh anakmu ke TPA, tapi saat anakmu ke TPA kau masih sibuk bergosip. Ketika ada bayaran, kau adalah orang pertama yang tak mau membayar. Bagaimana anak kamu dapat keberkahan ilmu kalau bapak ibunya saja tidak mau berkorban demi ilmu? Maka kalau ada bayaran, itu sebenarnya Anda sedang menginfakkan ya untuk kemajuan, untuk kecerdasan, untuk kesuksesan masa depan anak Anda. Maka senang harusnya, justru Anda harus protes kalau ada TPA, ada lembaga pendidikan Al-Quran yang tidak mau dibayar. Jangan, saya mau ikut kontribusi, saya harus bayar. Supaya apa? Bayaran ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau saya serius mempersiapkan anak saya, walaupun mungkin saya tak bisa ngajar anak saya, tapi saya mensupport dia dengan dana yang saya miliki, yang Allah titipkan lewat saya. Dan ini juga adalah rezekinya anak saya. Allamal Quran. Anda tak bisa ngajar anak Anda baca Quran, tapi Anda bisa masukkan ke TPA. Anda bayar di situ. Support dia. Dan Anda pun harus belajar Quran. Maka nanti kita ada namanya Sakifa. Di kelas semua bisa punya rumah Quran, Bang Alvin. Pekan depan, Minggu, Ahad malam Senin ini, kita akan belajar Sakifa. Bagaimana 5 kali pertemuan orang-orang tua ini bisa baca Quran. Hanya 5 kali pertemuan. Kita buka metodenya, insya Allah. Alam Al-Quran, khalaqal insan. Kalau dia sudah terbentuk dengan Al-Quran, belajar ya Quran, khalaqal insan, akan terbentuk manusianya. Manusia seperti apa yang terbentuk, yang tercipta? Yaitu manusia dengan akhlak Al-Quran. Allamahul bayan, maka dia akan diberi kecerdasan, dia pandai bicara, dia pandai beranalogi, dia pandai berdialektika, dia pandai mengambil referensi yang baik dan yang tidak baik. Allamahul bayan. Baru asyamsu wal qamaru bihusban. Bihusban. Dia akan menjadi terang sebagaimana matahari, sebagaimana rembulan bihusban itu berputar pada garisnya. Maka garisnya orang yang beriman, yang berquran itu pasti hidupnya outstanding, pasti hidupnya bahagia dan membahagiakan, pasti hidupnya akan dimuliakan, pasti hidupnya akan jauh melesat, ya, naik ke permukaan, bercahaya orang yang berquran gitu. Ini ayat parenting semuanya loh, ya. Maka nggak ada tujuannya hanya ke surga, sehidup sesurga. Nah, kurikulumnya Al-Quran, pengajarnya ibu dan ayah, kepala sekolahnya ayah, udah selesai. Ustadz, saya nggak berquran, belajar. Masih nafas kan? Ketika kita masih bernafas itu buktinya Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Dikasih nafas untuk kita belajar. Insya Allah ada kelas tahsin bahagia ya Bang Alvin ya. Ada kelas tahsin bahagia. Ada kelas Sakifa tuh Ahad malam. Senin ya, minggu ini, pekan ini kita belajar Sakifa. Nih, orang tua, ini saya baru bahas satu ya. Ada 3 pilar. 3 pilar keluarga Qurani. Ya, 3 pilar. Jadi yang pertama adalah orang tuanya dulu. Saya belum masuk ke yang pilar kedua. Semoga cepat ya, bisa kita selesaikan. Ada 5 ayat tentang parenting. Yang kedua adalah surah Ali Imran. Ali Imran itu surah
keberapa? Surah ketiga. Ali Imran. Ayatnya 159. Bunyinya apa? Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Surah ketiga ayat 159 mengajarkan kita minimal ada 4 hal. Saya ganti warna deh. Ya, minimal ada 4 hal. 4 hal poin atau 4 poin gitu ya. 4 hal atau 4 poin dari surah 3 ayat 159 dalam Quranic Parenting. Yang pertama, kita kepada pasangan, kepada sang anak harus berlaku lemah lembut. Ya, harus berlaku apa? Lemah lembut. Ini Quran ini sangat sangat komplit ya. Lemah lembut. Yang pertama, jangan kasar. Nah, gitu ya. Jangan kasar. Harus berlaku lemah lembut. Ya sayang, ada apa? Kenapa sayang? Nggak boleh marah saat dia lagi nangis, tuh nggak boleh dilarang. Kamu jangan nangis ya, gitu. Itu saya banget tuh. Saya lagi belajar untuk kalau anti marah lagi nangis tuh, kita nggak boleh tuh. Jangan nangis gitu. Justru saat dia lagi nangis tuh reaksi. Nah, kita marahin tuh, kamu jangan nangis. Kayak nggak keluar gitu. Dia tetap dari dia, kemudian dia mulai merasa percaya diri, rendah diri gitu, kayak ih gue yang mengerti ya. Dari kecil dia udah jadi intro. Sinyalnya hilang Ustaz. Itu bahaya. Apa yang putus? Sinyalnya putus-putus. Suara Ustadz putus-putus. Oh iya. Sebentar. Coba ganti koneksi dulu Ustadz. Oke. Atau saya pakai 2 ini ya. Yang di sini saya matikan. Nanti saya pakai sebentar. Udah lancar dah sekarang. Udah lancar ya? Ya. Oke. Atau gini, saya pakai iPhone sebentar. Suaranya dari iPhone aja nanti. Yang Muda Learning Center ya Bang Alvin ya. Yang di sini dimatikan aja nanti Bang Alvin. Yang di UIS. Oke. Oke. Kedengaran ya? Saya pakai suara dari iPhone. Tapi di sini pakai tablet. Bisa ya? Gimana? Suaranya jelas nggak? Gema Ustadz. Oh, bergema ya jadinya. Gema ya jadinya. Karena Device-nya dijauhin satunya Ustadz. Kalau gini gimana? Kedengaran nggak suaranya? Oh, oke, udah hilang. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama adalah kita berlaku lemah sama lembut. Ini udah mulai nggak kedengaran kan? Aman kan? Ini udah mulai nggak kedengaran kan? Aman kan? Nggak gema kan Bang Alvin atau gimana? Nggak gema kan Bang Alvin atau gimana? Gema Ustadz 2 kali malah. Double dia. Masih gema ya? Iya. Gema ya? Double. Berarti biar dari iPad aja Bang Alvin kalau gitu. Ya iPad aja satu aja Ustadz. Double suara jadinya. Oke. Siap. Tetap di iPad aja Bang Alvin. Oke, aman. Sudah bagus sekarang suaranya. Bentar.
perjuangan kita dalam belajar, semakin masyakoh, kita ketemu kesulitan dalam belajar, maka insya Allah pahalanya pun akan semakin besar. Al-ajru ala qadril masyakoh. Pahala itu tergantung dari berat tidak beratnya sesuatu yang sedang kita jalani. Semakin berat perjalanannya, makin besar pahalanya. Semoga abang kakak yang tetap stay di sini, walaupun mungkin suara putus-putus, begitu ya, sinyal gitu ya, tapi tetap stay di sini. Oke, kita lanjut ya. Ke-59, ada 4 poin minimal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah berlaku lemah lembut kepada siapa? Pasangan, anak-anak ya. Mulai meregulasi emosi, jangan marah di saat mungkin dia menangis, jangan kita stop, jangan nangis, ayah tuh capek, bunda tuh capek dengar kamu nangis dari kemarin. Setiap mandi nangis, setiap makan nangis, setiap mau ini nangis. Sampai kapan? Misalnya begitu. Ayolah diam. Capek. Oh gitu-gitulah ya. Maka ayah, bunda, sabar ya. Mungkin memang capek. Saya pun merasakan gitu. Punya anak 4 hari ini ya. Merasakan capek gitu. Jadi orang tua. Tapi bukankah anak kecil tuh ya, sebentar saja, nggak kerasa. Tiba-tiba udah 7 tahun anak kita, tiba-tiba udah 10 tahun anak kita, sebentar, nggak kerasa. Mereka hanya sekali aja tuh fase dan itu cuma sekali. Gitu. Maka nikmati jadi orang tua gitu. Semua lagi belajar ya. Saya pun sedang untuk meregulasi emosi, untuk mulai saya tahu kita kantor bunda baru udah diberantakin lagi, baju berantakan ya Allah. Sabar bunda, ayah sabar. Insyaallah ketika mereka tumbuh jadi anak yang dewasa, anak penuh dengan bahagia, akan memberikan kita nanti Putus lagi Ustadz. Hidup kita. Nah, jadi yang pertama tadi kita belajar untuk berlaku lemah lembut. Yang kedua, jangan bersikap kasar. Yang kedua jangan bersikap kasar. Yang ketiga adalah memaafkan anak. Yang keempat, bermusyawarah dengan anak. Musyawarah dengan anak. Dan ini dicontohkan lewat kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang tertulis di surah As-Saffat ayat 102 dan ayat 103. Saya coba tetap masuk pakai share screen-nya ya. Bismillah. Semoga tidak ada gangguan. Tapi ini di-mute aja ya Bang Alvin ya. Cukup share screen-nya aja. Ya, betul Ustaz. Nah. Bagaimana Ibrahim di surah As-Saffat ayat 102 sampai 103 itu berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Inni araka fil manami anni azbahuka fangzur madza tara." Lalu dijawab oleh Ismail, "Wahai ayahku, ya abatif alma tu'mar." Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Begitu loh. Ya, ini lihat jawaban seorang anak yang soleh, yang dididik dengan Al-Qur'anul Karim, dididik dengan tauhid, ya. Jawabannya adalah ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Nah, ini musyawarah. Nabi Ibrahim tidak langsung semena-mena tidak langsung semena-mena, aku nih bapakmu, kau harus ikut apa kataku. Enggak gitu. Tapi diajak dulu musyawarah gitu. Diajak dulu bermusyawarah. Sehingga ketika dengan musyawarah itu ada jawaban. Ada pendapat sang anak. Dan jawaban itu, pendapat itu yang dihargai oleh sang Ibrahim. Bang Alvin, saya udah masuk. Share screen-nya namanya Al-Hijrah Gelis Firda Auliana. Ini pakai akun istri saya. Ya, silakan Bang Alvin share screen.
Ya, jadikan co-host. Al-Hijrah Gelis Firda Auliana. Itu pakai akun punya istri saya. Itu tuh Ibrahim loh. Kebayang nggak? Kita ini bukanlah nabi. Tiba-tiba mau merintah-merintah anak kita. Jangan. Jangan. Ya. Harus ditanya dulu. Diberikan dia, didengarkan dulu pendapatnya. Diberikan dia ruang untuk berdiskusi. Ini nomor 4 saya tulis ya. Musyawarah. Jangan jadi orang tua yang otoriter. Jangan jadi orang tua yang arogan. Memaksakan kehendak. Pokoknya nggak mau tahu. Nah, itu tuh. Pokoknya dengar kata ayah. Pokoknya dengar kata bunda. Nah, itu penyakit tuh. Jangan ya. Surah As-Saffat ayat 102 dan 103. Kisahnya ada di sana ya. As-Saffat ayat 102 dan 103. Ini kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam tentang penyembelihan gitu. Lalu tadi kita udah belajar 2 ayat nih. Ayat pertama surah ke-66 ayat 6. Ayat kedua surah ketiga ayat 159. Ada 4 poin. Berlaku lemah lembut, jangan bersikap kasar. Kemudian maafkan anak setiap malam. Kita maafin anak ya. Setiap malam minta maaf, saling memaafkan. Yang keempat bermusyawarah. Sekarang ayat yang ketiga, saya pindah ke samping nih. Sengaja tadi di sini ya. Sekarang ayat ketiga. Ayat pertama tadi apa? At-Tahrim. Ayat ketiga tentang parenting dalam Al-Qur'an, yaitu Ibrahim. Ibrahim itu surah keberapa? 14 ya. 14. Ibrahim. Ayatnya 24 dan 20 sampai 26. Bunyinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Maka kata kunci di sini adalah gelar. Kan ini disuruh untuk berkata-kata yang baik gitu ya. Maka cara-caranya adalah salah satunya kita ambil sini, beri gelar. Beri gelar yang baik kepada anak, pasangan. Misal nih pasangannya gemuk. Jangan bilang, hei gendut. Anaknya gemuk. Ih, si gendut. Nah, jangan ya. Jangan ya. Gendut. Jangan. Itu body shaming namanya. Gitu. Maka nggak boleh. Kita kasih nama yang baik. Misalnya, ya bunaya, wahai anakku. Atau anakku sayang. Kalau pasangan, sayang. Makin sehat ya, Masya Allah. Nah, gitu loh. Jangan bilang, gendut banget sih kamu. Ketus lagi mukanya. Kamu nih makan aja banyak. Jangan. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Atau misalnya, dasar pendek, dasar cebol. Atau ngasih nama yang tidak baik. Si cebol, si jelek, si hitam, si gendut. Kemudian cacing. Ada nama orang tuh panggilannya cacing. Kemudian beruk. Dan macam-macam gelar-gelar yang tidak baik. Tidak boleh. Itu tidak diajarkan oleh Al-Quran. Beri gelar itu, wah sang pemenang, rajin, si rajin datang, si pintar nih hebat nih, ahlul Quran nih. Enak kan dikasih gelar-gelar yang baik gitu. Yang keempat, cepat saja ya. Surah At-Taghabun. Ini surah-surah yang bicara tentang parenting. Minimal ada 5 surah. Tadi kita belajar surah ke-66 ayat 6. Yang kedua tadi yang kedua Ali Imran 3 ayat 59. Yang ketiga Ibrahim surah ke-14 ayat ke-24 sampai 26. Kemudian At-Taghabun ayat ke-14. Apa bunyinya? Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta kamu ampuni mereka,
maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa contohnya di sini? Bagaimana kisah Nabi Lut? Kayak Allah tuh ngasih peringatan gitu loh. Ya, kisah Nabi Lut. Istrinya taat gak sama Nabi Lut? Enggak. Ya kan? Nabi Lut disuruh pergi. Istrinya ikut gak? Enggak. Istrinya ikut terkubur dalam azab. Kemudian istrinya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Bahkan anaknya ya. Kisah Nabi Nuh. Anak dan istri. Naik kapal nggak? Enggak. Allah tuh kayak kasih peringatan. Maka anak-anakmu itu berpotensi jadi musuhmu. Istrimu berpotensi jadi musuhmu. Maka ajarkan Quran. Bina pakai Quran. Agar Quran menjadi apa? Tazkiyatun nafs. Apa tuh tazkiyatun nafs? Pensucian jiwa. Jiwa-jiwanya disucikan. Jiwa-jiwa disucikan. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Di surah ke-56 ayat ke-79 bunyinya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, mutahharun. Tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali pasti akan disucikan. Maka anak kita, istri kita, keturunan kita, sentuhlah dengan Al-Quran. Maka insya Allah hatinya suci, anak-anak kita suci, dan bisa mensucikan. Inilah bagaimana pentingnya kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan menjadikan keluarga kita keluarga Quranic parenting, kepengasuhannya dengan kurikulum Al-Qur'an. Kemudian surah Az-Zariyat, surah ke-51 ya. Az-Zariyat ayat ke-23. Surah Az-Zariyat ya, ayat ke-23-nya. Bunyinya apa? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti akan terjadi seperti apa ucapanmu. Hati-hati hai orang tua, lisanmu sama dengan doamu. Orang tua, bapak, ibu, dengarkan ini. Lisanmu adalah doamu. Saya mau dengerin kisah. Ini kisahnya masyhur ya. Dan untuk ibu, terutama ibu, saat ibu sudah punya anak, ibu sudah dikaruniai amanah, ya, seorang anak. Nggak tahu kenapa, lisan ibu itu tajam, lebih tajam dari silet. Lisan ibu, hati-hati, hei para ummahat ibu. Ngomong yang baik-baik, belajar dari sekarang. Hati-hati, jangan latah. Pernah suatu ketika, saya baca kisahnya, ada seorang anak memecahkan vas bunga kesayangan ibunya. Ibunya marah. Dasar kamu. Wah, gitu-gitulah ya. Semoga Allah menghancurkan dirimu. Oh gitu. Itu lagi marah. Tapi ingat, lisanmu adalah doamu. Bulan demi bulan, waktu demi waktu berlalu, sampailah suatu ketika sang anak ini lewat di dekat sebuah tembok besar. Dan tiba-tiba saja saat sang anak itu sedang lewat, tembok besar itu dengan izin Allah hancur. Menimpa sang anak dan tubuh sang anak hancur berantakan. Sebagaimana doa lisan yang keluar dari lisan ibunya waktu marah, semoga Allah hancurkan sebagaimana engkau menghancurkan vas bungaku. Gitu. Hati-hati. Hei bapak, hei ibu, lisanmu, doamu. Ngomong yang baik-baik dari sekarang. Punya anak jangan dibilang dasar anak nakal. Nanti dia nakal terus.
Jangan main hujan nanti sakit. Main hujan mah sehat, tapi kan ada kalimat nanti kau sakit kalau main hujan, maka dia sakit. Hati-hati lisanmu, doamu. Dasar gitu aja nangis. Cengeng betul. Itu doamu. Nanti anak jadi nangis terus. Kamu nih ya, lemah sekali. Itu doamu. Hati-hati orang tua. Lisanmu, doamu. Jaga lisanmu. Karena lisanmu, doamu. Sebagaimana ibunya Syekh Sudais. Ya, ketika Syekh Sudais menaburkan pasir di atas hidangan. Dan semua orang juga sudah hadir di sana untuk makan. Tapi apa kata ibunya? Ukhruj, keluar kamu. Semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Lihat marahnya ibu yang beriman. Marahnya orang tua yang beriman. Tetap keluar doa yang baik dari lisannya. Siap praktek apa tidak? Wahai para ibu orang tua, ayo. Siap praktek apa tidak? Menjadikan keluarganya keluarga yang Qurani. Siap praktek apa tidak? Jawab di sini di kolom komentar ya. Siap gak praktek? Lisannya dijaga. Qur'annya dipakai jadi petunjuk. Siap gak? Berat? Ya pasti berat. Karena tujuannya surga. Kalau ringan dapatnya odong-odong. Ya kalau ringan dapatnya apa? Dapatnya gelas cantik. Ayo siap praktek gak? Lisan dijaga. Nih kita mulai dari awal tadi ya. 1, 5 ayat tentang parenting. Quranic parenting itu ada 5 ayatnya. Yang 1 At-Tahrim. Tujuan kita surga. Kurikulum kita Al-Quran. Siap praktek gak? Ngajarin Quran. Belajar Quran bersama anaknya. Bersama istrinya. Bersama pasangannya. Rumahnya jadi rumah Quran. Bang Alvin. Bang Alvin. Tolong share link semua bisa punya rumah Quran. Mau nggak punya rumah Quran? Menjadikan rumahnya punya kurikulum belajar dan mengajar Al-Quran. Mau nggak kira-kira? Mau dong. Ayo Bang Alvin bantu share Bang Alvin. Rumah Quran. Semua bisa punya rumah Quran. Antum ada nggak linknya? Ada Ustaz, sebentar. Coba share ya. Linknya yang langsung yang daftar SBPR gitu ya Bang Alvin ya. Ya, yang sama Ustaz Noval kan ya? Ya Ustaz Noval, ya. Share linknya nanti dimatikan dulu intunya di mana? Di Zoom-nya ya. Nah, bentar ini. Bentar. Iya. Jadikan rumahnya rumah Quran. Kenapa? Agar anak mendengar, melihat, ya, menghafal di rumahnya. Rumahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Orang di dalamnya bercahaya karena berquran. Tujuan kita kemana? Surga. Berat? Ya pasti. Kalau ringan dapat helm cantik. Ya. Kedua, Ali Imran ayat 159. 4 poin di dalam itu. Berlaku lemah lembut, jangan bersikap kasar. Maafkan anak tiap malam. Maafkan pasangan. Minta maaf tuh sama pasangan. Tuh minta maaf. Tuh gabung. Ikut latihan semua bisa punya rumah Quran. Gratis. Gabung. Di sana gratis. Kita belajar bagaimana rumah kita jadi rumah Quran. Yang punya kurikulum Al-Quran. Bapak ibunya pengajar Quran. Anaknya di santri Quran. Rumahnya rumah Qurani. Orang di dalamnya Qurani semua. Kemudian, jangan jadi otoriter. Jangan arogan. Kisahnya di surah As-Saffat ayat 102-103. Kisah Ibrahim dan Ismail. Kemudian kita belajar lagi. Tentang surah Ibrahim. Surah poin ketiga ya, ayat ketiga 24-26. Beri gelar yang baik kepada anak, kepada pasangan. Jangan ngomong jahat-jahat. Si gendut, si cebol, nggak boleh. Mulai dari sekarang, nggak boleh ada apa panggilan jelek, nggak boleh. Ya, yang keempat, At-Taghabun, kisah Nabi Lut. Allah memperingatkan, anakmu bisa jadi musuhmu, istrimu bisa jadi musuhmu, maka ajarkan dengan Quran, la yamassu ilal mutahharun. Ya, yang kelima apa? Yang kelima adalah lisanmu, doamu. Dah, itu ya. Tadi saya mau bahas tentang 3 pilar parenting. Saya selesaikan deh. 1, orang tua. 2, lembaga. Pilih lembaga yang terbaik.
pilih lembaga yang berquran. Jangan masukin anak kita ke sekolah yang tidak ada Qurannya. Sekali lagi, jangan masukkan anak kita sekolah, anak kita ke lembaga pendidikan yang tidak ada Qurannya. Suara saya masih jelas nggak Bang Alvin? Jelas Ustadz. Oke. Tapi iPad saya kayaknya mati deh. Yang pertama tadi kan 3 pilar pendidikan ya. Quran itu 3. Pertama orang tua, kita udah bahas tadi. Yang kedua lembaga. Abang kakak saya mau ngomong tegas. Saya mau ngomong tegas. Jangan masukkan anak Anda, kalau Anda sayang, ya, ke lembaga yang tidak ada Qur'annya. Buat apa? Ini yang resume kayaknya kurang 1 deh, Kak. Kurang 1 tuh yang resume nih di atas di kolom komentar. Yang nomor 5-nya Kak, 5123 Az-Zariyat. Nah, biar lengkap ya. Jadi jangan masukkan anak kita ke lembaga yang tidak berquran. Gitu loh. Baru yang ketiga, anak. Ya. 3 pilar pendidikan. 1, orang tua. Peduli sama bapak anaknya. Kedua, lembaganya. Pilihkan lembaga terbaik. Yang ketiga, anaknya kita didik. Anaknya kita beri pemahaman. Juga harus mengamalkan Quran. Dan inilah dia Quranic parenting. Rumahnya jadi rumah Qurani. Mendidik keluarga, membangun keluarga dengan Al-Quran. Dan kita memiliki cahaya Qurani. Insan saya diundur diri. Jangan lupa infak terbaik di malam hari ini. Tadi saya sudah bilang, infaknya Anda itu menjadikan anak Anda dapat karunia dari Allah. Maka infak terbaik, ya, infak terbaik. Bang Alvin ada nggak kalau kita mau infak ke sini? Boleh nggak Bang Alvin? Ke UAS tadi ya? Ya, kita sempurnakan majlis ilmu kita dengan infak terbaik. Dan kita berdoa, semoga infak kita di malam hari ini menjadikan Allah ridho dengan anak-anak kita. Allah ridho dengan keluarga kita. Dan menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ayo, infak terbaik. Saya minta Bang Alvin, share Bang Alvin, tempat infak terbaiknya. Ya. Agar apa? Agar pertama majlis ilmu ini jadi majlis yang penuh berkah. Yang kedua, keluarga kita jadi keluarga yang Qur'ani. Kita berdoa dengan infak inilah yang akan memuluskan impian kita punya keluarga yang Qur'ani. Sepakat nggak kira-kira? Siap nggak untuk beri infak terbaik? Tuh kita akan bangun pondok pesantren Ustadz Abdul Somad dan kita akan infak di tempatnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kebutuhannya ratusan juta. Mungkin ada yang mau 1 juta, 2 juta, 3 juta. Atau Bang Alvin, aku boleh nggak ya infak 1 juta, tapi saya cicil 100.000 per bulan? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Ayo kita infak terbaik, dukung guru kita, Tuan Guru kita untuk bangun pondok pesantren. Dan semoga kita niatkan dengan doa malam hari ini. Kita berdoa infak kita menjadi wasilah. Anak-anak kita jadi anak yang Qur'ani. Keluarga kita keluarga yang Qur'ani. Siap nggak kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata, infak terbaik. Bismillah. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jazakumullah. Pakai banget sama anak-anak terkait ekonomi jadi emosi. Aku bisa kasihan. Bunda Lasnani Hartati, kalau anaknya dimarahin gara-gara ekonomi, anak kita mah nggak tahu apa-apa, Bunda. Minta maaf ya Bunda habis ini sama anaknya ya. Kasihan dia. Minta maaf Bunda, minta maaf. Mulai malam hari ini. Ayo kira-kira siapa lagi yang ngerasa pas banget materi malam hari ini dengan kondisi di rumahnya? Ayo, siapa lagi yang pengen testimoni mungkin materi malam ini? Jangan lupa ya, infak terbaik pokoknya. Antum semoga infak itu melembutkan hati antum. Bismillah ya. Siap ya untuk infak terbaik, bangun pondok Ustadz Abdul Somad. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa gabung di semua bisa punya rumah Quran kalau mau rumahnya punya kurikulum Qur'ani. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi saya ajak antum infak terbaik dan berdoalah semoga anak-anak kita
jadi anak yang soleh, solehah. Ustaz kalau belum nikah boleh ikutan? Boleh dong. Boleh. Semuanya boleh. Ahlan wa sahlan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.